Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat matematika, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integral, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi turunan fungsi. Jadi inverse atau kebalikan dari turunan fungsi nanti kita katakan sebagai integral tak tentu. Oke, kita langsung pada materi. Integral adalah kebalikan dari proses diferensiasi atau biasa kita katakan sebagai antiturunan. Proses menentukan antiturunan dari suatu fungsi f kita katakan sebagai integral tak tentu yang ditulis dengan integral fx dx sama dengan fx tambah c. Untuk lambang integral seperti yang di lingkari merah itu semacam huruf S ya, tapi S yang kakinya kecil. Oke, integral tak tentu dari fungsi aljabar. Jadi ada beberapa sifat dari integral. Yang pertama, integral xn dx sama dengan 1 per, lihat pangkatnya n, nanti berarti menjadi 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Untuk n tidak sama dengan 1. Yang kedua, integral ax n dx sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 tambah c untuk n tidak sama dengan 1. Yang ketiga, integral k fx itu sama dengan k integral fx tambah c. Yang keempat, untuk integral penjumlahan itu sama dengan integral untuk masing-masing fungsi dari penjumlahan tersebut, yaitu integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Yang kelima, untuk selisih ya, untuk selisih dua fungsi, sehingga bisa kita katakan bahwa integral fx kurang gx dx sama dengan integral fx dx kurang integral gx dx. Berikutnya, integral tak tentu fungsi trigonometris. Untuk integral sin x dx itu sama dengan negatif cos x tambah c, dan integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Oke, untuk memahami lebih jauh tentang penggunaan dari sifat-sifat integral ini, kita masuk pada pembahasan contoh soal. Tentukan penyelesaian integral berikut. Yang pertama, integral dari 5 dx. Yang kedua, integral dari x pangkat 3/4 dx. Nomor 3, x pangkat 5 dx. Nomor 4, 1 per x pangkat 2 dx. Nomor 5, akar dari x pangkat 3 dx. Nomor 6, integral dari 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dx. Nomor 7, integral dari 3x pangkat 2 kurang 4x tambah 6 dx. Dan yang ke-8, integral dari 2 sin x tambah 3 tambah cos 3x dx. Oke, kita coba selesaikan satu persatu. Selesaian nomor 1. Nah, ini soalnya integral dari 5 dx, karena dia cuma sebuah konstanta, maka bisa dituliskan sama dengan 5x tambah c ya. Jadi untuk suatu konstanta kita tinggal menambahkan x untuk hasil dari integralnya. Yang kedua, integral dari x pangkat 3/4. Oke, ini bisa kita tuliskan 1 per 3/4 plus 1 x 3/4 plus 1 ya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa untuk
pangkatnya, kemudian untuk pada variabel x-nya bertambah 1, dan pangkat itu pula menjadi per untuk koefisien di depan dari x, sehingga bisa dituliskan 1 per 3/4 plus 1 itu 7/4, berarti menjadi 1 per 7/4 x pangkat 7/4 plus c. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4 per 7 x pangkat 7/4 plus c. Oke, kita lanjut nomor 3. X pangkat 5 dx sama dengan 1 per 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 plus c sama dengan 1/6 x pangkat 6 x pangkat 6 plus c. Nomor 4, 1 per x pangkat 2 dx. Nah, ini untuk menyelesaikan soal ini baiknya kita sederhanakan dulu, di mana kita tahu bahwa untuk eksponen yang bagi atau per itu bisa dituliskan menjadi pangkat negatif, ya, atau bisa ditulis seperti ini. Berarti integral x pangkat 2 negatif 2 dx. Oh, ada negatif dx di situ ya. Nah, sehingga menjadi penyelesaiannya adalah 1 per negatif 2 plus 1 x pangkat negatif 2 plus 1 plus c. Nah, negatif 2 plus 1 ini adalah negatif 1, sehingga bisa dituliskan negatif 1 x pangkat negatif 1. X pangkat negatif 1, kita gunakan lagi sifat eksponen, bahwa x pangkat negatif 1 itu bisa menjadi 1 per x, sehingga hasilnya adalah negatif 1 per x plus c. Oke, nomor 5, integral akar x pangkat 3 dx. X pangkat 3 dx ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, atau kita bisa tuliskan menjadi integral dari x pangkat 3 per 2 dx, ya, karena di situ akar, ya. Sebenarnya kita tahu, misalkan kita tulis x pangkat akar x, berarti dia x pangkat 1/2. Nah, ini akar x pangkat 3, sehingga bisa dituliskan integral x pangkat 3 per 2 dx, dan kemudian kita bisa selesaikan menjadi 1 per 3 per 2 plus 1 x pangkat 3 per 2 plus 1 sama dengan 1 per 5 per 2 x pangkat 5 per 2 sama dengan 2 per 5 x pangkat 5 per 2 sama dengan 2 per 5, ya, 2 per 5 x pangkat 2 akar x plus c. Nah, perubahan di sini perhatikan bahwa 5 per 2 itu bisa kita tuliskan menjadi 2/2, ya, 2/2, dan 2/2 itu menyatakan x pangkat 2 dan akar x, ya, karena akar x tadi itu bisa ditulis x pangkat 1/2, sehingga hasilnya adalah 2 per 5 x pangkat 2 akar x plus c. Nomor 6, 4 x, integral 4 x pangkat 3 tambah 2 x pangkat 2 dx sama dengan 4 per 4, ya, langsung saja, ya, 4 per 4 x pangkat 4 plus 2 per 3 x pangkat 3, ya, tambah c, ya, seperti ini, ya. Sederhanakan menjadi 4 bagi 4, 1, sehingga menjadi x pangkat 4 tambah 2 per 3 x pangkat 3 plus c. Oke, nomor 7, 3x pangkat 2 kurang 4x tambah 6 dx sama dengan 3 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 dikurang 4, karena pangkatnya 1, ya, berarti 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ditambah 6x tambah c. Bisa dituliskan 3 per 3 sama dengan 1, sehingga x pangkat 3 kurang 4 bagi 2 sama dengan 2,
2x pangkat 2 ditambah 6x plus c. Oke, nomor terakhir, integral dari 2 sin x tambah cos 3x. Oke, tadi kita sudah tahu sifat-sifatnya bahwa integral dari sin x adalah negatif cos x, sedangkan integral dari cos x adalah sin x. Sehingga kita bisa tuliskan ini menjadi integral 2 sin x tambah cos 3x dx sama dengan negatif 2 cos x, ya, negatif 2 cos x plus 1/3 sin 3x tambah c. Jadi perhatikan di situ cos 3x perubahannya menjadi 1/3 sin 3x, tidak dituliskan hanya sin 3x karena kita lihat untuk koefisien dari x-nya adalah 3x sehingga dituliskan 1/3 sin 3x. Jadi kalau koefisiennya di situ 5 berarti menjadi 1/5 sin 5x. Ya, seperti itu. Ya, itulah pembahasan singkat mengenai anti turunan atau yang bisa kita katakan dengan integral tertentu. Ya, untuk berikutnya nanti kita akan bahas mengenai integral tentu. Ya, cukup sekian dari materi kali ini dan terima kasih.